Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Pacaran terus kamu, iya pacaran. Udah rebahan 24 jam masih pacaran terus, kebacut. Tak ceples lo lama-lama kamu lur. Balik mana ambil aku Icang dengan peribahasa hari ini. Buah jatuh tidak jauh, tidak jauh kok di situ-situ aja. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor psikologis yang asli, ngeri, jijik, ngilu, ironis, cakep pokoknya lur, yaitu Gerald's Game tahun 2017. Mengisahkan tentang pasutri yang sedang berlibur ke sebuah villa terpencil, dan agar lebih hot, mereka akan berasal lole dengan main borgol-borgolan. Tapi tiba-tiba si suami tewas terkena serangan jantung dan sang istri pun terjebak di sana sendirian. Namun yang jauh lebih mengerikan bukanlah itu lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan blekewer dari dulurku Bahlil Cahya. Cak, mau nanya kalau kita mau nikah terus nggak ada walinya bisa ganti nggak sama Noah? Pak Bahlil ini bisa aja loh pertanyaannya pak. Nggak bisa pak, sama kufaku bisanya pak. Monggo skecaaken. Jesse dan Gerald adalah sepasang suami istri yang tidak memiliki anak. Mereka akan berlibur selama seminggu ke sebuah villa terpencil di tengah hutan untuk cari suasana baru, dan agar lebih hot serta bergairah, mereka juga akan berasal lole dengan main borgol-borgolan lur. Hihiu, asik-asik, jos. Dan inilah permainan Gerald. Bocil, tahu dong Cil, di thumbnail udah jelas 21++, jadi out sekarang kalian Cil. Good for us, Jess. Really good. Oh shit. Di perjalanan Gerald sempat berhenti mendadak karena ada seekor anjing liar yang kita sebut saja Bruno sedang makan bangkai di tengah jalan. Lalu tak jauh dari sana, Gerald dan Jesse akhirnya sampai di villa yang terdapat pemandangan laut di belakangnya. Sementara di kulkas, Gerald sudah menyiapkan bahan makanan yang cukup untuk seminggu mereka di sana. Setelah itu Jesse memotong sedikit daging dan memanggil-manggil Bruno agar datang ke sana untuk memakannya. Sedangkan Gerald sedang bercermin di kamarnya dan meminum obat kuat Purwoceng. Tak lama kemudian Bruno pun datang dan agak kaget melihat Jesse memberi daging itu karena harganya sangat mahal lur. Namun Gerald membolehkan Jesse memberikan daging tersebut karena justru kebaikan hatinya itulah yang membuat Gerald kesemsem. Setelah itu mereka pun balik masuk ke villa untuk lanjut minum-minum, namun Gerald lupa menutup pintunya. Here you are. What could I have for you? This Kobe ribeye. No, leave it. Setelah itu mereka pun siap-siap untuk berasal lole. Jesse sudah memakai baju dinas yang baru dia beli dan mencopot hang tagnya yang dia taruh di rak atas kasur. Lalu Gerald pun datang membawa 2 borgol untuk mengunci kedua pergelangan tangan Jesse ke tiang kasur. Sedangkan kuncinya tergeletak di meja wastafel yang jaraknya hanya beberapa langkah saja lur. Meski senyum-senyum, namun Jesse agak nervous karena asal lole dengan borgol adalah pengalaman pertamanya. Gerald pun minum dan menaruh gelasnya di rak atas kasur, lalu mulai mencumbu Jesse seolah-olah akan memperkaosnya. Tapi ketika Gerald memanggil dirinya dengan sebutan ayah, Jesse pun ketakutan dan memaksa Gerald untuk melepas borgolnya karena menganggap fantasinya berlebihan dan dia tidak suka cara ganti oli seperti itu. Jelas situasi pun menjadi sangat canggung, apalagi mereka sudah berbulan-bulan tidak berasal lole dan tujuan Gerald melakukan fantasi tadi untuk memperbaiki hubungan mereka. Fucking stop it! Uncuff me now! Unlock these. This isn't gonna save us, Jer. You haven't touched me. And it's turning into and we can talk. What if I won't? What do you mean? Meski Jesse ingin borgolnya dibuka, namun Gerald menolak dan kembali mencumbu Jesse. Karena sudah nggak mood, Jesse pun sampai menggigit bibir Gerald agar perasolelian itu berhenti. Namun tiba-tiba lur, Gerald merasakan nyeri yang sangat parah di dada kirinya dan Gerald, honey. Hey, that's not funny. Come on, baby, look at me.
It'll be dark in an hour or so. Ya, Gerald pun tewas terkena serangan jantung dan endasnya juga bocor karena terhantam lantai saat dijatuhkan. Itu artinya Jesse terjebak sendirian dalam kondisi terborgol di sebuah villa yang berada di tengah hutan. Sementara itu kunci mobil juga ada di wastafel, sedangkan HP Jesse ada di meja kecil sebelah kasur, namun Jesse tidak bisa meraihnya. Hari pun mulai gelap dan karena pintu belakang tidak dikunci, Bruno pun masuk ke sana karena mencium bau darah David, lalu mulai mencemili tangannya. Jesse langsung mengusir anjing itu dengan melempar buku yang berada di rak atas kasur. Hi. How was the steak? It's $200 a portion. You know. Hey! Get away from him. 5 jam telah berlalu sejak kematian Gerald, namun tiba-tiba Gerald bangun dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata dia hanyalah wujud halusinasi dari ketakutan Jesse, yang biar gampang kita sebut Gerald palsu ini dengan nama Pak Ijo ya lur ya. Pak Ijo mengatakan Jesse seharusnya berusaha melepaskan tangan dari borgol demi menyelamatkan suaminya, dan tidak ada gunanya Jesse teriak-teriak meminta tolong karena keluarga yang akan menginap di villa terdekat juga belum datang. Sedangkan mbak-mbak sekaligus tukang kebun villa itu tidak akan mampir karena Gerald sudah meliburkan mereka seminggu lebih agar tidak mengganggu Gerald dan Jesse di sana. Setelah itu Jesse berhasil melepas tangan kanannya dari borgol dan mematahkan tiang kiri kasur agar bisa terbebas. Tapi lagi-lagi itu hanyalah imajinasi Jesse, dan sekarang wujud halusinasinya ada 2 lur, yaitu Pak Ijo dan satu lagi adalah Jesse palsu yang kita panggil saja Tuki. Well, I'm pretty sure you just lost your mind if you're gonna have a mental breakdown. Right. And I wouldn't want them interrupting at least the weekend off. 5 hours you've wasted. Neighbors that are half a mile away. Can't get out into the goddamn bed. Matahari pun terbenam dan hari berganti malam. Untungnya lampu luar otomatis menyala dan di dalam kamar tidak sepenuhnya gelap. Jesse sempat berusaha meraih HP di dekatnya, tapi jaraknya terlalu jauh dan HP-nya juga sudah mati. Jesse mengatakan ke Pak Ijo jika sudah 6 bulan terakhir dia tahu suaminya butuh obat kuat karena kurang tertarik dengan Jesse. Namun pernah ada satu kesempatan di mana Gerald bisa berasal lole dengan Jesse, yang saat itu Gerald seolah-olah memperkaos Jesse sama seperti apa yang akan dia lakukan di villa itu. Tapi sebenarnya Jesse sangat membenci peristiwa tersebut dan membuatnya takut dengan Gerald. Tak lama kemudian Jesse baru sadar jika ada gelas berisi air di rak atas. Jesse pun memiringkan papan rak tersebut agar gelas bergeser perlahan dan Jesse bisa mengambilnya untuk diminum. Ironisnya karena kedua tangan terborgol, dia tidak bisa mendekatkan gelasnya ke mulut lur. Jesse pun teringat dengan hangtag yang sebelumnya dia letakkan di rak atas dan melintingnya untuk menjadi sedotan. Ngelinting pakai satu tangan aja agak susah ya kan. Untungnya kertas nggak jatuh dan Jesse bisa meminum sebagian air. Lalu gelas itu pun diletakkan kembali ke ujung rak. Karena sudah kelelahan, Jesse yang ngantuk pun akhirnya tertidur pulas. But I can't. Right where you caught it. Leave some for later. Well, maybe you should. I will need my. You will it. Of course, dalam keadaan seperti itu, Jesse tidak bisa tidur nyenyak. Dia pun terbangun di dini hari dan begitu terkejut melihat sosok tinggi kurus. Tunggu kiri, tunggu kurus. Tinggi kurus. Tunggu kiri, tinggi kurus itu. Yang memperhatikannya di pojok ruangan. Sosok ini disebut Moonlight Man atau Creep Creeper yang kita singkat aja Creep lur. Ngerinya Creep berjalan mendekati Jesse sambil tersenyum dan menunjukkan kotak berisi tulang belulang manusia serta perhiasan. Jesse pun langsung memejamkan matanya untuk menghilangkan sosok Creep yang dia anggap sebagai bentuk halusinasinya, sama seperti Pak Ijo dan Tukiem. Tak lama kemudian begitu membuka mata, Creep pun akhirnya menghilang. Lalu Pak Ijo menakut-nakuti Jesse dengan mengatakan jika cepat atau lambat Bruno pasti akan memakan Jesse, dan sampai sekarang Bruno terus nyemilin jasad Gerald lur. Akan tetapi Jesse sangat terkejut ketika Pak Ijo memanggilnya dengan sebutan tikus. Not
under the bed. Put his hand on your hip. How's that, mouse? Call me that. Setelah Jesse kembali tertidur, dia pun bermimpi tentang masa lalunya ketika masih berumur 12 tahun. Tepatnya ketika berlibur ke villa bersama kedua adiknya, ibunya dan ayahnya bernama Tom yang sering memanggil Jesse dengan sebutan tikus. Hari itu Tom dan istrinya sempat bertengkar karena Jesse nggak mau ikut naik perahu untuk mengamati gerhana matahari di tengah laut. Akhirnya Jesse hanya menonton gerhana di pinggir pantai bersama Tom, sedangkan ibu dan adik-adiknya pergi naik kapal. Lalu ketika gerhana akan dimulai, Tom pun menyuruh Jesse duduk di pangkuannya dengan niatan untuk mengulang masa kanak-kanak Jesse dulu bersama ayahnya. Tapi kali ini sungguh di luar nalar lur, sangat biadab karena Jesse diminta fokus melihat gerhana, sedangkan Tom Mastur bisa dong. Plak, plak, plak. Sumpah babak macam apa ini, udah gila sih, azab menantimu pak. Dan jelas peristiwa itu membuat trauma yang sangat mendalam di hati Jesse. This is another reminder to our list, which should begin to... It's starting. What? Those times where that's all big to sit on your daddy's lap and Daddy. just Keesokan paginya Jesse pun terbangun dan kedua tangannya terasa begitu nyeri dan kram karena darah tidak mengalir semalaman. Setelah baikan, Jesse pun lanjut minum air putih dan ngerinya jasad Gerald sudah dihinggapi banyak lalat. Lalu Paijo pun bertanya mengapa Jesse tidak pernah menceritakan peristiwa gerhana matahari itu ke Gerald. Jesse mengatakan jika dia tidak pernah menceritakannya ke siapapun karena menurutnya Gerald juga tidak ada hubungannya dengan insiden itu. Namun Tukiem membahas kemiripan Gerald dengan Tom karena mereka sama-sama seorang pengacara. Umur Gerald juga jauh lebih tua dari Jesse, seperti ketika Jesse dicelehkan oleh ayahnya yang umurnya terlampau jauh. For your information, dalam psikologi, koreksi kalau salah lur ya, fenomena ini disebut dengan kompulsi pengulangan, di mana seseorang terus-menerus menempatkan dirinya dalam situasi yang mengulangi trauma di masa lalu. Karena secara tidak sadar, otak mencoba memperbaiki trauma tersebut. Seperti alam bawah sadar Jesse yang mengira traumanya akan sembuh jika dia bisa merasakan bahagia dengan pria yang mirip ayahnya, yaitu Gerald. Akan tetapi pernikahan Jesse tidak berjalan mulus. Bahkan beberapa bulan terakhir hubungan mereka semakin renggang dan ternyata Jesse tahu Gerald sudah sering berselengki. Maka dari itu Gerald pun ingin memperbaiki dengan mengajak Jesse liburan. Namun ternyata Jesse merasa takut ketika Gerald menunjukkan sifat seperti Tom yang seolah-olah mencelehkan Jesse dan menyebut dirinya sebagai ayah. Atau dengan kata lain, Jesse belum bisa berdamai dengan traumanya lur. Setelah itu Paijo pun mengatakan jika nanti malam Krip pasti akan kembali muncul karena terdapat jejak kaki manusia di lantai, yang mana artinya Krip benar-benar ada dan bukan wujud halusinasi seperti Paijo dan Tukiem. Karena sudah muak dengan semuanya, Jesse pun akan tidur agar Paijo dan Tukiem bisa menghilang. You were a girl, he was a man, and that afternoon never ended. You married an older man. Father was a lawyer. Married into the only... He didn't even touch me. He touched himself. I think it's a foot. He'll be back tonight, Jesse. In his case. 10, 9, 7. Setelah itu Jesse kembali memimpikan masa kecilnya, di mana setelah melakukan kejadian bejat itu, Tom bersikap manipulatif dengan meminta maaf kepada Jesse dan akan melaporkan kejadian tersebut ke ibunya. Jelas mendengar itu Jesse pun menolak dan tetap merahasiakan kejadiannya dari siapapun agar kehidupan keluarganya tidak rusak. Ya, ini adalah cara paling jahat yang dilakukan oleh seorang predator lur. Karena mirisnya dengan ini Jesse akan merasa jika dia bukanlah korban yang harus mencari keadilan. Karena Tom sudah menakut-nakuti Jesse secara halus bahwa dia akan dimarahi ibunya dan hubungan ortunya juga akan hancur jika kejadian bejat tadi sampai diketahui oleh ibunya. Dengan ini traumanya akan terus menjadi ketakutan yang tidak akan pernah ada penyelesaiannya. Jadi buat kalian yang sudah punya anak atau akan punya anak, tolong kendalikan
menanamkan tutur kata dan sikap di depan anak kalian lur ya. Karena masa kecil akan menjadi fondasi kecerdasan, kepribadian dan kemampuan mereka di masa depan nanti lur. Jadi apapun yang kalian lakukan dan ucapkan sangat berdampak pada kehidupan mereka ketika dewasa nanti. Berhati-hatilah. I'm sorry, It's not like I touched you, Jesse. This could make good things. I'll tell your mom today. I would never. Not ever. There might come a time when you want to tell No. them. I swear. I won't tell anybody. Please. Jesse pun terkejut saat terbangun karena Bruno akan memakannya yang awalnya Jesse kira adalah Crip. Setelah itu Paijo mengatakan jika perlahan-lahan Jesse pasti akan tewas dan jasadnya bersama Gerald akan dievakuasi oleh pengurus villa atau mungkin rekan kerja Gerald yang mencarinya karena Gerald tidak kunjung masuk kerja. Setelah itu Jesse pun tertidur lagi karena merasa tubuhnya semakin lemas. Namun saking kacaunya pikiran Jesse lur, dia pun berhalusinasi melihat ayahnya Tom muncul di sebelahnya. I think he'll call the cops when he's spotted with the county coroner. Wince and nod. A death by misadventure. At a critical moment. Lalu Jesse pun mimpi bertemu dirinya yang masih kecil dengan keadaan terborgol, yang artinya Jesse seakan-akan terborgol oleh traumanya yang tidak pernah dia ungkap ke siapapun. Setelah itu Jesse meminta maaf ke Jesse kecil dan dia menduga adik perempuannya juga mendapatkan pecelehan yang sama dari Tom. Jesse pun semakin merasa bersalah dan lagi-lagi tidak berani menceritakannya ke siapapun agar masalahnya tidak semakin besar. Sumpah benar-benar miris dengarnya lur. Padahal di usianya saat itu Jesse seharusnya tidak menanggung beban mental sebesar itu ya kan. I'm sorry. I don't want you to be sorry. I want you to remember. To protect Maddie. Felt like part of the family again. I remember every shame, and I remember Mom looking. From the beginning, you just have to remember. Not the son. My job description. A kid. And suddenly that was... Setelah itu Jesse kecil mengatakan bahwa Jesse sebenarnya memiliki sesuatu yang sangat dia butuhkan untuk bertahan hidup dari awal terjebak di kasur. Lalu film pun menunjukkan Jesse kecil yang sedang makan malam dengan keluarganya setelah Tom memanipulasi pikiran putrinya. Karena masih kepikiran dengan kejadian bejat itu, tanpa sadar Jesse menggenggam gelasnya hingga pecah dan melukai tangannya. Maksud Jesse kecil mengingatkan kejadian tersebut lur adalah untuk menyadarkan Jesse bahwa dia bisa menggunakan beling gelas untuk menyayat pergelangannya dan darahnya bisa menjadi pelicin agar tangannya bisa terlepas dari borgol. Namun Paijo sempat mematahkan rencana Jesse karena kakinya tidak akan kuat berjalan setelah terjebak hampir 1,5 hari di kasur. Tapi Jesse akan mencoba cara itu daripada dia menunggu bantuan dan akhirnya tewas dimakan asu, dibunuh Crip, atau mungkin tewas karena dehidrasi. Lalu yang terjadi? Ngilu banget liatnya, krek. Akhirnya Jesse pun terbebas dari borgol. Setelah itu dia minum dari air keran dan memperban tangannya dengan tisu serta pembalut. Namun Jesse sempat pingsan saat akan mengambil kunci mobil karena tubuhnya begitu lemah. Dan ketika terbangun tangannya sedang digigit oleh Bruno yang langsung Jesse usir. Ngerinya Jesse juga melihat jasad Gerald yang wajah dan dadanya sudah hancur terkoyak. Jesse pun berjalan menuju ke mobil. Namun dia sangat terkejut melihat Crip yang sudah menunggunya. Dan Jesse pun langsung memberikan cincin nikahnya, berharap agar Crip tidak mengejarnya. Scene ini adalah simbol bahwa Jesse sudah mengakhiri hubungannya dengan Gerald yang dibayang-bayangi oleh peristiwa traumatis masa kecilnya. Lalu Jesse pun masuk ke mobil dan dia sempat melihat sosok Gerald yang melambaikan tangan. Di jalanan yang begitu gelap, Jesse yang sangat kelelahan dan tubuhnya begitu lemah sempat hampir terlelap dan berhalusinasi melihat Crip. Sampai akhirnya
6 bulan lebih telah berlalu sejak insiden mengerikan tersebut. Alhamdulillahnya di dekat lokasi Jessie kecelakaan ada penghuni villa yang mendengar klaksonnya dan segera membawa Jessie ke rumah sakit. Nyawa Jessie pun masih bisa terselamatkan dan setelah operasi transplantasi kulit sebanyak 3 kali, kini Jessie sudah bisa menggunakan tangan kanannya meski masih terasa sakit dan harus menggunakan sarung tangan khusus. Lalu Jessie pun menulis surat untuk menceritakan apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan 6 bulan setelah insiden itu, bahwa Jessie sempat mengalami amnesia sebagian pasca kecelakaan dan menurut tim forensik Gerald meninggal karena penyakit jantung yang sudah lama dideritanya. Di lain sisi, hampir setiap malam Creep muncul di kamarnya lalu menunjukkan box berisi tulang-tulang beserta borgol yang dia curi dari villa tersebut, seolah-olah pikiran Jessie masih belum move on dari insiden yang dia alami. Jessie pun masih bertanya-tanya apakah Creep hanyalah wujud halusinasinya atau tidak. Namun anehnya polisi tidak bisa menemukan cincin nikah Jessie yang mungkin saja di malam itu Jessie memang memberikan cincin nikahnya kepada Creep. It still doesn't work quite right, and it still hurts to write. Cops that combed through that house, they never found my wedding ring. Meski sangat mengerikan, namun kesunyian yang dialami Jessie di villa telah memberikannya waktu untuk masuk ke alam bawah sadarnya. Jessie pun akhirnya paham jika dulu ayahnya memang sengaja ingin memanipulasi Jessie agar tidak ada yang tahu keberengkesan Tom, dan seharusnya dulu Jessie berani menceritakan insiden itu ke ibunya. Jessie juga berhasil berdamai dengan perasaan traumatiknya karena dengan meninggalnya Gerald dan setelah memberikan cincin nikahnya kepada Creep, seolah-olah Jessie sudah benar-benar terlepas dari belenggu Gerald maupun Tom, lur. Karena seperti yang kita tahu, trauma yang dimiliki Jessie membuatnya tertarik dengan sosok Gerald yang mirip-mirip dengan Tom, ya kan? Jessie yang mendapat uang asuransi jiwa dari kematian suaminya akhirnya membangun yayasan untuk anak-anak yang mengalami pecelehan seperti dirinya. Sekarang Jessie juga kerap menceritakan apa yang dulu ayahnya pernah lakukan berikut dampak psikologis yang dialami oleh Jessie untuk membantu anak-anak itu. I tell that story every day. Every kid it could possibly help. My days were better, and boys, like us, were silence, were comfort. Tak lama kemudian Jessie sangat terkejut melihat berita tentang penangkapan seorang pria bernama Raymond Andrew Jobert. Ya, itu adalah nama asli dari Creep, lur, dan artinya dia memang orang asli, ya kan? Bukan halusinasi dari pikiran Jessie. Menurut catatan kepolisian, sejak 2 tahun lalu Creep memang sering menggali makam dan mengambil perhiasan yang dipakai jenazah serta mengoleksi bagian-bagian tubuhnya. Bahkan ngerinya, Creep juga mengaselole jenazahnya dan memotong pistol gomyok jenazah pria. Astaga, sangat menjijikkan, Creep. Selain itu, Creep mengidap kondisi yang dinamakan akromegali yang membuat wajahnya serta postur tubuhnya berbeda, lur. Polisi juga mendatangi kediaman Creep dan menemukan jasad saudari perempuannya serta suaminya yang dipanggil papa dan mama oleh Creep. Ngerinya, kulit endas mereka sudah terlepas, bahkan si papa terlihat lebih mengenaskan karena dimakan oleh Creep. Selain itu, polisi juga menemukan 50 toples berisi bagian-bagian tubuh menungso yang dikoleksi oleh Creep, lur. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Creep bukan hanya membunuh keluarganya, tapi dia juga hobi mengambil bagian-bagian tubuh serta perhiasan dari orang yang sudah meninggal. Maka dari itu Creep muncul di villa karena dia sedang menunggu Jessie sampai benar-benar tewas, lur. Namun Creep yang Jessie lihat di mobil serta di kamar apartemennya tiap malam adalah halusinasi dari ketakutan Jessie. First appeared in the paper. Reports of graveyard vandalism, cut corpses' throats, found without noses. Suffers from acromegaly, hands, feet, and face. They found 50 bell jars. They think he may have killed his sister and her husband, eaten most of Daddy. Lalu Sin pun menunjukkan Jessie yang berbicara dengan Jessie kecil sambil menunjukkan surat yang dia tulis. Isi terakhir dari surat tersebut adalah bahwa orang yang seharusnya melindungimu dari monster ternyata menjadi monster itu sendiri dan hampir membunuhmu. Itu artinya Tom dan Gerald adalah sosok monster
yang memberikan luka dengan pola hampir sama karena mereka tidak melindungi Jesse tapi justru menyakitinya. Lalu di hari persidangan Crip, Jesse pun datang ke sana dan berjalan mendekati Crip. Dari sudut pandang Jesse, wujud Crip sempat berubah menjadi wajah Tom dan juga Gerald. Lalu sambil tersenyum, Jesse pun mengatakan jika Crip seharusnya jauh lebih pendek dari yang dia ingat. Ya, maksud scene ini adalah dengan menemui Crip secara langsung, Jesse telah berdamai dengan semua traumanya yang telah dilakukan Tom dan Gerald kepadanya. We need the sun to come back out. I think we deserve the sun. Supposed to protect you from the monsters, to be monsters themselves. You're not real. Moonlight. You're so much smaller than I remember. Buyar, asli ini film bikin tegang dari awal sampai akhir, lur. Siapa sangka plotnya akan seironis itu, ya kan? Pesan moral dari film ini adalah jangan asal lole pakai borgol. Assalamualaikum.